Pada pertemuan ini kita akan belajar untuk membuat form create, read, update, delete, di mana tabel yang akan kita manipulasi memiliki relasi. Ya. Nah, untuk manual atau penjelasan bagaimana relasi dalam Eloquent nantinya bisa dibaca di manual berikut. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat create, read, update, delete, ya, dengan contoh tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini memiliki relasi dengan tabel user. Nah, relasi dengan tabel user ini dihubungkan dengan foreign key user underscore ID. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat model dan controller. Ya, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan make controller, kemudian diikuti nama controllernya yaitu mahasiswa controller dengan opsi model mahasiswa. Ya, nantinya akan ditanyakan apakah kita perlu mengenerate file model. Ya, kita jawab yes. Nah, langkah berikutnya yaitu kita perlu menambahkan, ya, opsi atau properti tabel di model mahasiswa. Jadi di sini kita definisikan nama tabel, ya, yang dimaksud dalam model mahasiswa ini adalah tabel mahasiswa. Kemudian kita juga perlu mendefinisikan relasi, ya. Jadi di sini saya definisikan bahwa ada metode user, ya. Ini menunjukkan relasi dengan tabel user. Kemudian di sini has one, ya. Jadi memiliki relasi one-to-one dengan model user, di mana foreign key, ya, yang ada di tabel user yaitu ID, sedangkan local key itu adalah user underscore ID. Jika model ini sudah kita buat, langkah berikutnya adalah memodifikasi mahasiswa controller, ya. Jadi pertama kita akan menampilkan halaman indeks. Untuk halaman indeks di sini kita buat di action index, di mana di sana ada query, ya, mahasiswa with user. Jadi artinya di sini tabel mahasiswa akan dijoin dengan tabel user. Selain itu kita juga butuh query, ya, daftar user yang nantinya dibutuhkan untuk memberi pilihan pada inputan user, ya. Kemudian di sini di return view mahasiswa index, ya, dengan membawa data mahasiswa, ya, dan users, ya. Jadi kedua data ini akan dibawa ke mahasiswa / index. Kemudian untuk routing, ya, kita bisa mengcopy dari routing bibliografi kategori, ya. Kemudian silakan dimodifikasi. Di sini disesuaikan aksesnya ke mahasiswa controller, ya. Jadi yang pertama ini adalah get mahasiswa, ya, URI-nya mahasiswa. Ini diarahkan ke metode atau action index, ya. Jadi kalau kita akses seperti ini, ya, / mahasiswa, dia akan diarahkan ke action index, ya. Kemudian untuk menu jadi config, kemudian admin LTE, ya. Ya, di sini saya menambahkan sebuah menu mahasiswa, ya. URL-nya mahasiswa. Jadi URL ini akan mengarah ke routing ini mahasiswa. Kemudian diarahkan ke controller mahasiswa dengan action index. Akan diarahkan ke sini. Kemudian melakukan query, ya. Hasil query ini dibawa ke
mahasiswa/index ya. Jadi saya sampaikan lagi, data mahasiswa dan users ini dibawa ke mahasiswa index. Langkah berikutnya adalah kita membuat file mahasiswa index. Saya ulang penjelasan sebelumnya, yang bagian yang atas ini adalah untuk meload template dari admin LTE. Kemudian yang ini adalah bagian dari halaman indeks ya. Kemudian di sini saya menambahkan tabel ya. Ada kolom nomor, NIM, nama, email, aksi ya. Ini adalah judul kolomnya ini. Kemudian di dalamnya, nah di baris yang ini ya, saya menampilkan daftar mahasiswa ya. Kalau misalnya kita belum memasukkan data atau data di tabel mahasiswa itu masih kosong, pastinya nanti belum tampil seperti ini. Jadi di sini tadi kita membawa data mahasiswa kan dari controller. Nah, di sini kita looping ya. Mahasiswa s mahasiswa. Ya. Kemudian saya buat nomor urut. Kolom pertama nomor, kolom kedua NIM, kolom ketiga nama, dan kolom berikutnya adalah email. Nah, email ini berasal dari tabel user ya, sehingga setelah memanggil mahasiswa kita perlu memanggil tabel user, setelah itu email. Maka nantinya akan tampil seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan dalam mengakses relasi ya, di sini pertama diakses recordnya mahasiswa, kemudian diakses user, kemudian email ya. User ini sesuai dengan nama yang kita definisikan di tabel mahasiswa ya. Jadi kalau di sini user ya, manggilnya di sini juga user. Kalau di sini saya buat misalnya pengguna, maka di sini juga pengguna. Ya, itu untuk membuat atau menampilkan record mahasiswa. Ya. Langkah berikutnya kita akan melakukan insert ya ke tabel mahasiswa. Jadi di sini kita sediakan button tambah mahasiswa. Di mana button tambah mahasiswa ya. Di sini targetnya adalah close model ya. Ini bisa kita ganti misalnya target tambah mahasiswa ya, bisa, karena ini nanti akan memanggil bagian yang akan ditampilkan. Jadi ini kalau diklik, nah ini akan tampil form ini ya. Nah, form tersebut diberi ID dengan nama close model ya. Di sini untuk ID-nya, nah ini close model. Misalnya ini kita ganti jadi tambah mahasiswa. Maka yang di atas di sini juga bisa kita ganti menjadi tambah mahasiswa. Kita coba. Ya. Jadi data target ya di sini ini menunjukkan ketika button ini ditekan dia akan menampilkan apa ya. Jadi ketika kita klik button tambah, dia akan menampilkan tambah mahasiswa. Untuk form tambah mahasiswa itu bisa dilihat di sini ya. Jadi ini ID-nya pastikan sama dengan yang ada di target button. Jadi di sini isinya adalah form ya, form ini. Untuk inputan NIM, nama ya, ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Kita tinggal mendefinisikan input, NIM-nya, ID ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan relasi
Jadi di sini kita menggunakan select ya. Jadi ini kita akan menselect email dari user ya. Nah, email dari user ini kita ambil dari hasil query ini. Di controller ada users ya, ada di sini query semua user ya. Kita juga bisa misalnya menambahkan syarat where, misalnya where user level sama dengan admin atau anggota. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Data dari users ini dibawa ke mahasiswa/index ya. Jadi data tersebut kita looping ya, di sini users as user ya. Jadi ditampilkan untuk value-nya ini adalah ID, sedangkan opsi yang ditampilkan adalah email ya. Jadi opsi yang ditampilkan di sini adalah email, tapi nanti yang kita simpan itu adalah ID dari user ya. Bisa kita lihat di tabelnya. Nah, di sini ada ID. Ini yang nantinya akan disimpan. Kemudian form ini ya, form ini akan diarahkan ke mahasiswa store ya. Jadi kita perlu membuat mahasiswa store. Nah, di sini kita lengkapi. Di sini kita buat objek baru dari kelas mahasiswa, kemudian kita isi properti name, nama, user ID. Di mana nilai dari name, nama, user ID ini berasal dari request ya. Pastikan request ini ya, properti request ini adalah sesuai dengan name ya. Kalau di sini nama ya, di sini juga nama ya. Kalau di sini misalnya user ID, maka di sini juga user ID ya. Setelah itu objek disimpan, kemudian diarahkan atau redirect ke halaman mahasiswa. Berarti kembali ke indeks. Jadi kalau kita tambahkan, nah maka akan kembali ke halaman indeks ya. Jadi itu untuk menambahkan record. Berikutnya adalah untuk memperbaharui record. Jadi untuk perbaharui ya, di sini sudah kita sediakan button perbaharui. Kita periksa jadi di button perbaharui di sini yang dibawa adalah ID mahasiswa. Kemudian targetnya adalah conclude model edit. Ya, ini bisa kita ganti aja biar lebih mudah terbaca. Jadi di sini edit mahasiswa. Dia akan menampilkan edit mahasiswa. Nah, maka di sini kita perlu buat ini, edit mahasiswa. Ya, jangan lupa ID-nya juga disesuaikan. Nah, maka kalau kita klik perbaharui, nah dia akan memanggil form perbaharui data. Nah, ini adalah form untuk memperbarui data atau mengedit data mahasiswa. Jadi untuk formnya di sini kita bedakan. Jadi name dan ID-nya kita tambahi value. Name value, name value ya, nama value, user ID value. Kalau di form tambah sebelumnya kan tidak ada ini. Jadi ini untuk membedakan dengan form tambah, karena ID ini hanya bisa digunakan satu elemen ya. Nah, selain ini ya, kita perlu mendapatkan data ya.
Jadi ketika kita klik seperti ini, maka dia akan melakukan query, ya. Bahwa yang diklik dengan ID ini NIM-nya berapa, namanya siapa, emailnya apa, ya. Nah, untuk melakukan itu kita menggunakan JavaScript, ya. Jadi ketika diklik, ya, tambah. Nah, ini. Jadi ketika diklik edit data, ya, maka akan dilakukan ini, ya. Jadi ini edit data, dokumen on click edit data. Jadi di sini ada kelas edit data, ya. Jadi kelas ketika diklik button ini, ya, pastikan ini namanya sama, edit data. Maka, ya, jadi ketika diklik edit data ini atau button ini, maka di sini pertama kita definisikan ID, ya. Kemudian kita buat pemanggilan, ya, menggunakan Ajax. Jadi ketika diklik ini dia akan memanggil routing mahasiswa edit value, ya. Kita periksa di mahasiswa edit value. Nah, mahasiswa edit value ini adalah routingnya, ya. Dimana mahasiswa edit value ini akan memanggil mahasiswa controller dengan action edit underscore value, ya. Jadi di mahasiswa controller edit mahasiswa value. Nah, di sini. Jadi di sini kita lakukan query ke tabel mahasiswa dengan syarat ID sama dengan request ID. Jadi ID-nya nanti sesuai dengan ID yang ada di tombol ini, ya, di button tersebut. Ya. Jadi nanti ini akan dipanggil, ya, menggunakan parameter ID ini, ya. ID-nya sudah didapatkan ini. Setelah mendapatkan ID, ya, tadi kan dilakukan query, ya. Kemudian responnya, ya, dikirim. Nah, respon ini nantinya dalam bentuk array, ya. Kalau misalnya kita ingin melihat array dari response, kita bisa menggunakan console log, ya. Jadi misalnya dari respon ini kita ingin mencetak kita reload. Jadi ini adalah developer console. Nah, ketika kita klik, maka dia akan ini melakukan query. Kemudian hasil query itu responnya seperti ini. Ada ID, name, nama, user ID, create add, ya. Jadi bisa kita cetak responnya, ya, menggunakan console log, ya, kalau kita ingin melakukan debugging. Jadi di sini dilakukan pengisian data, ya, dokumen get element ID dengan ID value, ya. Jadi ID value ini nanti diisi nilainya sesuai dengan respon, ya. Jadi ini NIM ini akan diisi ini, ya. MI akan diisi ini, ya. Begitu juga untuk emailnya, ya. Itu untuk men-set nilai di dokumen, ya. Jadi nilai ini untuk menentukan, nah, isi dari inputan ini, inputan name value, nama value, dan user ID value, ya. Kemudian saya ingatkan di sini juga ada inputan
ID value, di mana di sini tipenya hidden, jadi tidak perlu ditampilkan di sini, ya. Jadi ini di hidden ID value. Setelah itu kita yang agak ribet ini adalah menentukan nilai select, ya. Jadi ini kalau saya edit misalnya di sini Budi, maka yang terpilih adalah Budi. Kalau saya edit Emi, ya, ini terpilih Emi, ya. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah opsi, ya, dari select option, ya. Kemudian mendefinisikan variabel terpilih, ya. Selain itu juga kita perlu menyimpan variabel select ini, ya, untuk menyimpan user ID value. Jadi di sini kita dari option, ya, dari option yang ada kita lakukan looping. Jadi optionnya itu kan di sini opsinya ada 3 email, ya, dia akan melakukan looping sebanyak 3 kali, ya. Kemudian di sini diperiksa apakah nilai dari opsi tersebut sama dengan respon user ID, ya. Jadi di sini tadi responnya ID-nya adalah 1. Ya, di sini diperiksa apakah responnya sama dengan 1, ya. Kalau iya maka ini akan di select, ya. Jadi kalau iya maka di sini saya set terpilih sama dengan 1. Nah, terpilih sama dengan I, dimana contohnya tadi nilainya adalah 1. Kemudian ini saya gunakan untuk menentukan opsi yang terpilih. Jadi di sini get element by ID, user ID value, get element by tag name. Jadi opsinya, ya, di sini terpilih selected, ya. Jadi terpilih ini adalah nilainya. Kalau misalnya ini saya set, saya paten misalnya 1, maka ketika saya pilih Emi, nah ini Budi, ya, saya tutup, ini tetap Budi karena nilainya paten 1. Kalau saya paten 2, maka di sini Emi, ya, ini juga Emi, ya. Jadi agar nilainya berubah sesuai dengan data yang tersimpan, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan apakah nilai opsi yang ada di sana sama dengan respon. Kalau iya, maka saya simpan di terpilih, ya. Di sini ada return false, ada return true. Ini gunanya untuk menghentikan looping. Jadi kalau sudah ketemu, saya return false, ya, agar loopingnya berhenti. Kalau tidak, misalnya ada opsi sebanyak 20, ketika di baris pertama sudah ketemu, kalau tanpa return false, dia akan lanjut looping, padahal itu tidak perlu, ya. Jadi ini agak ribet memang untuk menentukan opsi, ya. Jadi misalnya kita update Ami Burhan, misalnya kita simpan, nah maka akan tersimpan, ya. Jadi untuk update di sini actionnya, ya, actionnya menuju mahasiswa /update, ya. Jadi mahasiswa update di sini kita, nah ini untuk mahasiswa update kita bisa menyimpan, ya, dengan cara pertama kita
cari ya mahasiswa where ID sama dengan request ID value. Setelah itu kita update NIM-nya berapa, namanya siapa, user ID-nya apa ya. Setelah itu jika tersimpan true akan dikembalikan ke mahasiswa index. Nah, untuk keperluan debugging kita bisa menggunakan ini ya, printr ya. Misalnya kita mau mendebug ya, bisa menggunakan printr. Jadi dari request ini misalnya kita perbaharui, kita reload dulu. Jadi kalau misalnya kita mau mendebug, ini bisa di disable kemudian menggunakan printr. Kita coba. Oh, sorry. Jadi kalau mau mendebug, kita disable ini. Kemudian kita gunakan printr, untuk formatnya bisa menggunakan pre. Misalnya perbaharui, kita simpan. Nah, maka di sini akan ditampilkan nilai dari data yang kita edit ya. Jadi misalnya kita mau memeriksa, loh ini datanya kok nggak tersimpan, kenapa gitu. Jadi kita trace ya, bisa kita trace menggunakan printr. Kita kembalikan. Ya, itu untuk update ya. Berikutnya adalah untuk hapus atau delete ya. Jadi di sana sudah kita sediakan button delete. Jadi untuk delete di sini jadi untuk tombol hapus atau button hapus di sini sudah kita sediakan bahwa ini ya, linknya ke kategori delete mahasiswa ID ya, kategori delete mahasiswa ID. Jadi di sini kita buat actionnya untuk delete. Jadi di action delete di sini kita lakukan query untuk menemukan record mahasiswa dengan ID yang telah dipilih tadi. Setelah itu kita lakukan delete ya. Jika berhasil akan diarahkan ke sukses delete ya, responnya. Kalau gagal, responnya gagal delete ya. Jadi sukses delete sama gagal delete ini ada di sini responnya ya. Jadi ini adalah nanti untuk responnya. Jadi misalnya kita hapus mahasiswa Ami Burhan, kita klik hapus. Jika berhasil maka akan tampil peringatan ya, atau pemberitahuan bahwa berhasil menghapus. Jadi itu fungsi dari ini ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan
di WA Group, kemudian silakan dicoba untuk mengerjakan tabel yang lain yang memiliki model relasi yang sama. Ya, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.